Hai, semangat pagi teman-teman dari dunia maya. Ya, selamat hari kembali bersama kita hari ini. Saya Budianto di Brilliant Talk. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dengan penguasa daerah Kelapa Gading ya Pak ya. Aduh. Penguasa Kelapa Gading. Pas lagi di Jakarta Lagi di Jakarta ya. Jadi kita akan berbincang-bincang dengan sosok pria muda, energik dan leader terbaik. Tapi pengalamannya walaupun muda, tapi pengalamannya luar biasa. Mari kita kenalan dengan sosok ini, namanya Pak Aditya Nugraha. Apa kabar Pak? luar biasa Pak. Wih, gimana? Mantep. Jadi starter nih Pak, saya ingin tahu udah berapa tahun, saya panggil bro aja ya. Panggil bro aja. Bro Adik ini di dunia insurance entrepreneur sudah berapa tahun bergelut? Udah lama ya. Udah lama. Udah lama ya. Dari zaman lulus kuliah sebenarnya. Langsung lulus kuliah, langsung nemu ini bisnis. Nggak juga. Jadi panjang deh kalau misalnya kita ceritakan. Jangan diceritakan panjang. Waktu kita nggak panjang. Iya. Kalau diceritakan bisa sehari dua malam. Jadi boleh nggak ceritakan singkat nih, asal mula Anda ketemu bisnis entrepreneur asuransi yang membuat Anda betah sampai berapa belas tahun? Tahun ini itu udah terhitung sekitar 18 tahun lah berarti. 18 tahun. 18 tahun. Ya. Nemu lagi legenda nih. Udah kalau anak-anak udah lulus kuliah. Iya, udah akil balik belum ya? Udah lewat lah. Boleh nggak di-share Pak Bro Adit, apa yang memotivasi Anda nih awalnya ngintip dan terjun dan basah-basahan di bisnis asuransi? Cenderung ya. Jadi sebenarnya kalau kita bilang mana ada sih orang yang mau jadi agen asuransi langsung? Wah, nemu lagi nih, mana ada orang yang ingin jadi agen asuransi? Nggak ada yang cita-citanya ya? Nggak ada orang yang punya cita-cita jadi agen asuransi. Nggak Coba ada. tanya anak-anak kuliah gitu. Ya, gede mau jadi apa? Ya, jadi dokter lah, mau jadi konsultan lah, mau jadi arsitek lah. Kalau zaman sekarang orang agensi mau jadi influencer lah, YouTuber ya, lah, nggak pernah kreator. ada mau jadi apa? Agen asuransi. Nggak ada. Nggak ada. Jadi memang ketiadaan itu awalnya membuat sebuah peluang. Ya kan. Jadi waktu itu belum terlalu banyak orang mau jadi agen asuransi, belum banyak. Karena bisa dibilang agen asuransi kayak kalau in apostrophe gitu ya. Lu suka suka maksa. Kesannya suka maksa orang untuk bikin asuransi. Gitu. Itu ya. Memang beberapa ada seperti itu. Mimiknya seperti itu ya. Ya waktu itu memang obstacle-nya seperti itu. Berjalannya waktu ya kan sudah kecemplung mau nggak mau kan. Ya kan. Dulu waktu itu sebenarnya waktu jadi agen asuransi bersama dengan jadi agen asuransi itu dulu juga bekerja. Oh, nyambi. Agen asuransi masih sebagai sambilan karena lulus kuliah saya itu kebetulan di akuntansi ya. Itu di akuntansi. Terus ya gitulah, orang tua kan kalau udah kuliah anaknya tinggi-tinggi ya. Kalau lu punya anak nanti ya mau sekolahin anak di satu fakultas gitu kan, maunya pasti itu anak kerja di bidang yang sesuai dengan yang diambil jurusan yang diambil. Nah, waktu itu gue juga akhirnya gue juga ya ini bokap nyokap juga maunya udah kuliahin gue mahal-mahal, begitu gue termasuk orang yang dicintai dosen lah. Nah, ini tanda tanya nih, dicintai dosen ini maksudnya pasti lama lulusnya ya. Nah, itu dia, investor tetap dicintai dosen, dicintai kampus ya. Nah, itu tidak untuk ditiru ya teman-teman ya. Nah, jadi dulu disuruh kerja akuntansi, ya udah kita cari kerja akuntansi.
rupanya saya ini orang yang nggak bisa diem. Akuntansi kan sifatnya di meja ngitung, Di hitungin harta meja orang ya, diem, dia. hitungin duit orang kayak gitu-gitu kan. Terus gue nggak tahu ya, dulu mungkin perusahaan yang tempat gue kerja itu bukan sebuah perusahaan yang besar, ya kan. Jadi pekerjaannya itu sedikit membosankan. Sekitar kerjaan accounting, data-data, jam 12 siang tuh udah selesai. Awal banget. Ya kan, jam 12 siang udah selesai, tapi gue tetap harus stay di kantor sampai jam 5 sore. Karena karyawan. Dan tahu gajinya berapa waktu itu? berapa ya? Tebak. 1 juta? Ya, gede tinggal dikit kali. 2,5 juta gitu kan? 1,5. 1,5. Nah, rumah buat orang-orang di Jakarta, rumah gua waktu di Depok. Orang Depok. Terus kantor tuh di daerah kota. Oke. Itu jaraknya jauh. Dulu naik Depok ke kota. lumayan jauh. Lumayan. Bukan lumayan lagi, jauh. Gua naik motor waktu itu. Motor apa tuh? Motor gua RX King. Ya. Lu bisa bayangin motor RX King, Sakit pinggang tuh. bukan sakit pinggang, bukan masalah sakit pinggang, itu kita bisa tahan lah, masih muda bisa tahan. Itu dari Depok ke kota, ya kan, balik PP dari kota ke Depok. RX King itu terkenal Boros. motor yang minum air. Gaji gue 1,4, ya kan, 1 bulan tuh bisa 500.000 sendiri buat isi bensin. Sepertiganya. Sepertiganya. Belum lagi karena rumah gue di Depok, kan ada absen. Kalau telat apa? Potong gaji. Potong. Gue hitung, gue cuma bawa pulang 1 bulan itu sekitar 700.000 waktu itu. Waduh. 700.000 gue kerja kayak begini doang. Trouble tuh. Trouble tuh. Nah, habis itu kan gue ingat, gue masih di asuransi tuh waktu itu. Asuransi itu kan ada renewal ya, ada pembayaran kembali. Pembayaran premi lanjutan. Lanjutan yang kita tetap dapat income-nya gitu. Itu kalau dihitung-hitung itu ya kurang lebih income di asuransi itu masih sekitar 2 jutaan sebulan. Padahal gue nggak kerja. 2 jutaan. 2 juta. Udah gede dong. Padahal gue tidak pernah prospek, tidak pernah apa gitu. Terus gue lihat ini di asuransi ini gue nggak terlalu serius, ya kan, nggak fokus, dan sudah nggak jualan berapa lama, tapi tetap dapat ini. Karena renewal itu ya. Dan gue langsung mikir, nggak serius aja dapat segini. Gimana gue seriusin? Jadi ngerasa itu sesuatu yang menjanjikan. Dan akhirnya gue pikir 2011 gue putuskan buat bakar kapal. 2011 tuh. Iya. Burn the ship ya. Gue tinggalin itu pekerjaan gue di konvensional akuntansi. Gue terjun full time 100% sampai detik ini. Berarti satu poin yang kita dapat nih, untuk melakukan sesuatu hal yang besar, kita harus berani burn the ship. Istilah burn the ship nanti kita akan bahas. Berarti itu alasan gue kerja dengan waktu yang sedemikian rupa, tapi take home-nya nggak sesuai harapan. Mungkin ya. Waktu itu kalau 700.000 sebulan bisa buat apa sih, bro? Untuk mencari sesuai harapan, ya mungkin susah ya. Ada sih, cuman susah karena kompetisi di lapangan kali ya. Dan ya mungkin ya karena itu tadi kan, gue dicintai sama dosen, terus lama di kampus, ya kan. Harusnya di usia gue saat itu mungkin sudah masuk level tertentu, sedangkan gue baru mulai. Asisten dosen. Bukan, maksud gue bekerjanya. Harusnya dengan usia gue saat gue lulus, gue sudah sampai level misalnya manajer, supervisor kayak gitu. Tapi karena gue telat buat masuknya, telat untuk keluar dari kuliah, jadi gue telat untuk masuk kerja. 2011 memutuskan, gue burn the ship, gue terjun full time. Apa hambatan terbesar Anda awal-awal memulai itu untuk melanjutkan lebih jauh gitu? Tantangan terbesarnya apa? Tantangan terbesar ya pasti market lah. Market awal, karena kan market awal kan
teman-teman seusia gue kan baru memulai karir, Oh iya benar. ya nggak? Ah, Pasti gue marketnya susah. iya. Gue dapet sebelumnya paling gue hubungin temen gue, tawarin orang tua nih. Paling kayak begitu sih waktu awal-awal dulu. Langkah awal yang susah itu Market berat. Berarti kita explore lagi Baru ya. mulai kan, baru mulai masuk, baru Memperbesar marketnya. Ada tips bagaimana cara memperbesar market itu? Waktu awal itu pasti susah ya kan? Karena yang pertama asuransi itu kan bisnis kepercayaan. Ini kan bisnis kepercayaan, artinya pada saat lo mau masuk ke seseorang, ini orang baru bikin asuransi, orang akan lihat seberapa jauh experience lo sebagai agent, pengalaman lo sebagai agent. Nah, kalau bicara pengalaman kan masih cetek, bro. Makanya masih cetek. Pada saat itu gue ajak, untungnya leader gue bagus. Oh, support leader ya. Support leader. Jadi ya udah, setiap kali gue pertama kali gue prospek, pertama kali gue presentasi, pasti gue ajak leader, gue jual leader gue. Jual dalam arti positif ya. Jual experience-nya ya. Jual experience-nya, artinya kalau misalnya sama gue lu tidak gue mungkin gue belum terlalu berpengalaman, masih ada leader gue yang backup gue. Ada backup ya. Iya. Gitu. Karena leader gue waktu itu Strategi yang bagus. pengalamannya juga mungkin 15 tahun juga. Wow. Cukup lama pengalamannya. Jadi leadernya bukan leader yang baru setahun 2 tahun ada di sini. Berarti kita harus melihat siapa yang kita ikut ya. Betul lah. Iya. Ya, kita yang seleksi ya. Iya. Untuk kelangsungan kita jangka panjang. Ya. Wah, menarik ini. Oke. Perjalanan berapa belas tahun tadi? Sampai sekarang itu berapa? 2000 kan mulai tuh 2008 tuh. 2008, 2018, 2024, 16 tahun ya? Iya, 16 tahun. 16 tahun itu bukan waktu sebentar loh ya, bentar lagi itu anak udah tamat SMA. Tamat kuliah dong, 18 tahun kan gue bilang kan? Iya. Hampir tamat Betul. Nah, apa prestasi terbesar Anda yang Anda jadikan momen terindah dalam perjalanan industri asuransi, seperti reward, bantu orang, atau klaim terbesar, atau apapun itu yang menjadi momen terindah Anda selama 16 tahun itu, bro? Oh, oke. Kalau momen di asuransi banyak ya. Kalau ngomong tentang keberhasilan, Kayaknya udah banyak di jalan-jalan. Gue takut dibilang ria gitu ya. Artinya keberhasilan itu adalah hasil dari sebuah proses yang gue jalani. Keberhasilan adalah dari proses yang kita jalani. Iya, gitu kan. Apa prosesnya kan? Lu proses, lu rajin prospek, lu service customer, itu kan prosesnya. Iya. Customer nanti akan buy back lagi kan, beli lagi kan, Repeat reselling, order, repeat order sama lu. Nah, itu kan akan menjadi prestasi gue di kemudian hari. Oh, berarti service yang excellent, bagus. Kita harapkan adalah reselling itu ya. Betul. Oke. Kalau soal service, yang paling gue inget itu banyak ya kalau soal klaim ya. Harus kuasai ini dong, alur-alur klaim dong kita. Alur klaim awalnya ya memang harus, karena kan kita dulu kan zaman dulu kan belum ada tuh yang online. Oh iya. Ya Sekarang kan? gampang ya, jepret Iya, udah. kita mesti dapat dokumennya, kita cek semuanya kan. Iya. Habis itu harus rahim, terus kita benar-benar pantau sampai klaimnya. Dulu kan masih manual ya. Makanya masih manual. Sekarang mungkin diuntungkan ya sekarang ya, bro ya. Klaim itu hanya via telepon, WhatsApp, email, jepret doang ya. Zaman sekarang itu ya teknologi. Gue sih sebenarnya bersyukur sama COVID ya. Bersyukur dengan adanya COVID. Ya. Semua musibah ada hikmahnya gitu. Semua musibah ada hikmahnya. Ini bukan berarti gimana-gimana, bukan bersyukur atau dalam arti gimana ya. Iya, Cuma dengan adanya COVID itu kan sebuah musibah besar. Membuat orang itu berpikir, berkreasi, bagaimana caranya bisnis mereka tetap berjalan. Iya, betul, setuju. Iya kan? Setuju itu. Dan dengan adanya, kalau nggak ada COVID, gue rasa nggak akan ada yang namanya Zoom, nggak akan ada semua serba online itu akan ya nggak Penjualan secepat jarak ini. jauh gitu Iya ya. kan. Nah,
Gue melihat dengan di momen itu asuransi menjadi seorang, kita bilang pebisnis asuransi ya, itu dipermudah, semakin dipermudah. Betul, setuju. Contoh, gue pernah bantu tim gue untuk prospek nasabahnya di Afrika Selatan. Hah? Wah, Afrika Selatan. Di Afrika Selatan. Dan closing nggak? Oh sih, Waduh, pakai Zoom. pakai Zoom. Iya, Dan itu di perusahaan asuransi Anda legal. legal. Wah, Bisa teknologi teman-teman. pakai Zoom. Jadi Zoom-nya itu kita presentasi ke beliau, ya kan? Direkam ya? Direkam. Oh, Nanti oke. kita kasih ke Underwriting ya? underwriting-nya. Dan yang permudah lagi adalah pada saat kita kita minta nasabah untuk approve, Ah. itu kita hanya cukup kirim link tanda tangan. Kirim link aja. Iya. Wah, Jadi fraud ya? memperkecil fraud. Karena pada saat sebelum dia menandatangani form persetujuan itu, semua data-data masuk dulu tuh. Dia bisa preview ya? Nasabah review lagi, datanya sudah benar atau belum. Betul. Kalau nasabahnya misalnya ada data yang salah, sebelum dia approve, Tanda tangan. biasanya dia minta revisi sampai betul. Setelah Iya. itu udah oke baru tanda tangan. Oh, canggih ya? Oh, keren teman-teman. Link dikirim. Keren. Kirim link aja, tanda tangan legal. Jadi punya nasabah dimanapun ya, gue bersyukur banget. Saya penasaran, Bro Adit. Boleh spill nggak? Kalau pencapaian dalam asuransi Anda kira-kira kan gini ya, bagi sebagian orang kesuksesan dalam dunia asuransi itu berhubungan dengan trip. Ya, Sudah berapa trip yang Anda pergi nih? Berapa negara? Udah berapa negara gitu? berapa negara? 16, 15? Agak lupa sih. Kayaknya hampir setiap tahun waktu itu kita bisa. Setiap tahun itu kurang lebih berapa negara? 3 negara ya? Setiap tahun biasanya 1-2 gitu Atau ya. 2 ya? Oh, dan itu pergi salah satunya Iya. setiap tahun ya? Iya, salah satunya. Ya kadang-kala yang namanya bisnis kan ada up and down lah ya. Ya, berarti belasan lokasi lah ya. Oh, itu udah luar biasa sekali teman-teman ya. Jadi kontribusinya bagus, pengalaman juga oke. Ya. Nah, yang ingin ketahui selanjutnya adalah apa aktivitas Anda yang Anda lakukan sampai hari ini sehingga masih tetap eksis? Apakah ada resep tertentu nggak? Biasa kan orang ada yang kita dibilang up and down. Nah, bagaimana Anda jaga ritmenya itu sampai hari ini masih berprestasi gitu? Oh, ya balik lagi ke kebutuhan. Jenuh nggak jalankan asuransi? Mau jujur apa mau enggak? Jujur banget. Kadang jenuh, Kadang jenuh. kadang jenuh. Tapi Apa yang Anda lakukan ketika Anda merasa titik jenuh itu datang? gue berhenti sebentar. Pergi sebentar liburan. Artinya gini. Semua pekerjaan yang kita kerjakan berulang-ulang, selain membuat skill kita tentang pekerjaan itu meningkat, ada titik kejenuhan. Iya. Ya kan? Repetisi itu ya. Iya, repetisi kadang-kala aduh bosen. Balik lagi gitu kan, bosen. Ya kadang-kala bosen gitu, apa yang gue lakukan? Gue stop thinking about insurance, ya. Gue take a break, Healing tipis-tipis. ya healing tipis-tipis bisa. Mungkin apa ya udah gue. Tapi sebagian orang ketika dia itu melakukan repetisi tiap hari, ketika dia bosan, titik jenuh, dia stres. Ada juga. Karena nggak bisa kemana-mana. Karena gue pikir ini, kalau kita melakukan sesuatu berulang-ulang, pasti ada titik jenuh nih. Salah satu caranya adalah ya kita berhenti dulu aja. Nah, tapi Dulu. masalahnya pada saat kita berhenti melakukan hal itu, apakah income kita tetap akan berjalan? Nah, itu yang saya mau tahu tuh. Jadi Gimana ceritanya? Berkurang nggak? income ya tidak berkurang karena kan Income tidak berkurang. gini, di asuransi itu kalau kita mau apa ya, bukan berjaya ya, kalau kita mau income yang ideal, Iya. mau income yang cukup lah ya. Karena tingkat kecukupan orang kan beda. Iya, betul. Ya kan? Itu ada 2 cara. Ya kan? Kita jualan sendiri, Oke. ya kan? Kita nggak pusing ya, Ah. jualan sendiri. Kita prospek terus, ya kan? Prospek cari customer,
dia closing, Ah. komisi masuk, Hmm. itu gede nggak? Gede. Tapi harus banyak. Ya nggak? Teman-teman, Bro Adit barusan bilang komisinya gede. Jualan sendiri komisinya gede. Gede jual sendiri. Ya, Tapi kalau mau komisinya stabil, gue bilang nggak besar. komisi gede kalau mau stabil. Ya, kalau mau stabil, komisinya mau stabil, kita harus building team. Building team. Ya kan, building team di sini bukan berarti ya kadang kala dulu mungkin waktu gua awal-awal jadi agen asuransi ya, gua mikir gua jualan, leader gua dapat komisi dari gua nih, ngerti nggak? Oke, Nah, banyak itu kan- yang banyak seperti itu. Banyak malah mikir seperti itu. Banyak. Tapi gua sudah membuktikan di tim gua, boleh dicek ya, mungkin mereka tidak akan berpikiran sampai segitu. Oh, itu luar biasa tuh. Kenapa? Karena gue juga mau income mereka Gede. besar. Gue akan membantu mereka gimana caranya supaya mereka bisa berkembang dengan timnya. Artinya gue berharap saat gue membantu mereka untuk building their team, otomatis itu akan membangun Income Anda. tim gue juga kan. Mereka kan bagian. Iya. Gue ajak mereka untuk berada di sini, untuk mereka bisa sukses menikmati income. Gue punya responsibility sama mereka, ngerti ya? Jadi ya misalnya gue ajak lo, Bud, ayo ikut join sama gue. Gue akan jamin lo punya income yang luar biasa di sini. Itu tanggung jawab gue gede sama lo. Tapi kan nggak semua leader yang berpikiran seperti Anda. Ya biarin aja. Iya ya. Iya. Lakukan porsi Anda aja ya. Lakukan yang bisa gue lakukan dan gue yakinin, Best leader nih bro. dan gue yakinin oke, jalan. Keren. Keren. Gitu. Kegiatan Anda terpola dengan baik. Sekarang boleh nggak kasih ke orang di luar sana, daerah Kelapa Gading, Jakarta dan sekitarnya, di kota manapun yang sedang ingin mencari pekerjaan atau aktivitas atau bisnis yang seperti Bro Adit ini lakukan sampai hari ini. Ya, jadi keren sih. Orang jenuh, stres. Ini jenuh, take a break, bisa aja di healing tipis-tipis atau healing gede juga terserah. Ya. Tapi perbedaannya adalah income-nya tetap ada. Ya. Wow. Gua itu oke, lanjut. Bro Adit, tolong kasih tips bagi teman-teman atau ajakin mereka untuk menjadi bagian dari tim Anda, Bro Adit. Oke. Gue itu kemarin dapat satu quotes ya dari dari Instagram. Ya. Jadi quotes itu bilangnya seperti ini. Mesralah dengan bisnismu Oke. agar hasilnya bisa menghidupimu. Dalam Sedap, banget ya. maknanya. Jadi apapun bisnis yang kita lakukan, lu harus engage sama dia. Apapun bisnis yang lu lakukan, karena dari bisnis itu, ya, bisnis itu yang akan menghidupi. Kalau lu setengah hati, kalau lu setengah-setengah ngejalaninnya, atau lu nggak percaya nih sama bisnis lu, Iya. hasilnya juga akan kelihatan. Menjadikan kita nggak maksimal ya, nggak all Hasilnya out kan- ya. Loh, iya dong, lu kayak ini adalah periuk nasi. Ada keraguan di sana. Tapi lu nggak all in di periuk nasi ini, nggak akan ada isi nasi di situ. Oke. Yang di Kelapa Gading, yang mau sukses tiap tahun jalan-jalan, hubungin Pak Aditya Nugraha, domisili di wilayah Kelapa Gading. Ya, Jakarta juga boleh lah. Jakarta boleh. Ya, Jakarta, Tangerang, Depok, Dimanapun juga dimanapun bisa. Ini dikerjakan online ya, bisa. Online. dengan teknologi yang bisa menjangkau ke seluruh wilayah. Ya, Pak Adit ini juga punya tim di Jogja ya, Jogja aja ada ya. Terus sampai di Papua deh. Papua ada nggak? Ada. Tapi kan? lagi ini, lagi Deal-dealan ya. lagi deal-dealan. Oh, lihat tuh teman-teman. Jadi harus ngekor ke Pak Aditya ya.
silakan hubungi beliau. Beliau penguasa Mall Kelapa Gading. Iya, kantor gue di mana-mana, di Iya. kafe, di kafe-kafe. Makanya nggak ada kantor loh. Ini seperti kantor perjalanan loh teman-teman. Wah, ini luar biasa ya. Ini bisnis entrepreneur yang luar biasa. Oke, makasih Pak Aditya. Ya. Sukses selalu. Aku doakan untuk jangka panjang. Sama-sama bro, siap. Income yang bagus. Teman-teman, terima kasih telah menyaksikan Brilliant Talk. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi yang lain dengan bintang tamu yang lain. Terima kasih, salam.